Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di awal perjumpaan kalian dengan Bapak di mata pelajaran produk kreatif, komputer dan jaringan dasar. Untuk kelas 10 TKJ. Pada hari ini, sebelum kita masuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan semuanya kelancaran dan kesehatan. Untuk semuanya kita berdoa, masing-masing berdoa dimulai. Baik, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Bapak Ahmad Khairuddin, guru mata pelajaran produk kreatif, komputer dan jaringan dasar di kelas 10 ini. Anak TKJ wajib tahu apa itu komputer. Kalau anak TKJ nggak tahu komputer, ya bukan anak TKJ. Kalau kalian masuk ke dunia TKJ, kalian akan mengenal yang namanya dunia komputer yang sebenarnya. Mungkin kalian tahu tuh ada laptop, ada komputer yang biasa kalian main di warnet. Sebetulnya dalamannya seperti apa? Programnya seperti apa? Lalu sehingga bisa menampilkan gambar, suara, dan lain sebagainya. Komputer yang kalian gunakan, yang sering kalian gunakan semacam laptop ataupun PC, yang kalian lebih kenal dengan namanya personal komputer ya, itu terdiri dari berbagai macam komponen. Baik itu sifatnya input maupun output. Perlu kalian ketahui, yang namanya komputer itu tidak hanya terbatas kepada PC dan laptop saja. Semacam televisi juga itu disebutnya komputer, karena memiliki program dan hardware. Jadi terdiri pada hardware dan software. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Perangkat keras itu adalah semacam laptopnya, ya, semacam PC-nya, televisinya. Kalau perangkat lunaknya itu programnya. Contoh program Windows-nya, Google, apalagi Microsoft Office yang kalian buat ngetik tuh, Word, Excel dan sebagainya, itu perangkat lunak. Jadi komputer itu terdiri dari dua macam, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, atau kita dengan sebutan namanya hardware dan software. Ya, hardware dan software. Baik, yang pertama kalian tahu dulu nih. Di sini mengenal macam-macam perangkat keras komputer. Materinya udah Bapak share ya di grup. Mengenal macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Sebelum nanti kalian memprogramnya kan harus tahu dulu tuh perangkat-perangkatnya. Jadi tidak serta-merta kalian itu ada sebuah komputer lalu kalian nyalakan langsung bisa digunakan, tidak. Karena setiap komputer itu memiliki perangkat-perangkat keras. Ya. Di antaranya adalah ada perangkat keras itu terbagi dua. Ingat, perangkat keras itu terbagi dua. Ada perangkat keras input, ada perangkat keras output. Catatan tuh, ingat-ingat nanti ditulis tuh di buku. Ada input, ada output. Ya. Hardware ataupun perangkat keras itu terdiri pada perangkat masukan disebutnya input, perangkat keluaran disebutnya output.
Perangkat input, perangkat yang dimana itu dimasukkan, memberikan masukan kepada sebuah komputer ataupun kepada sebuah personal komputer yang lebih kita kenal dengan namanya PC, PC ya. PC itu namanya personal komputer. Itu input. Contoh apa? Inputannya itu, contohnya itu mikrofon, itu input. Webcam, itu input. Ya. Terus juga hard disk, DVD room, itu input. Outputnya mana? Outputnya semacam monitor, ya. Terus semacam speaker, semacam lagi printer. Itu disebut perangkat output, perangkat keluaran. Perangkat yang diolah, yang dihasilkan daripada pengolahan sebuah komputer itu disebut namanya perangkat output. Jenis-jenis hardware pada komputer tidak hanya tertuju pada bagian dalam. Jenis-jenis hardware pada komputer tidak hanya tertuju pada bagian dalam komputer saja, melainkan semua perangkat yang mendukung kinerja komputer. Secara umum, hardware terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat masukan input, perangkat pengeluaran output, perangkat pengolah data prosesor, dan perangkat aksesoris. Antara input dan output, di dalamnya ada perangkat pengelola. Perangkat pengelola itu adalah program. Programnya apa? Contoh nih, tatkala kalian mengetik menggunakan perangkat input, yaitu keyboard dan mouse. Kalian ngetik di keyboard dan mouse, menggunakan keyboard dan mouse. Itu perangkat input. Mengetik di program yang namanya MS Word ataupun MS Excel. Kan masukkan ketikan. Yang diolah itu adalah perangkat pengelola. Siapa yang mengelolanya? Yaitu adalah data prosesor ataupun prosesor. Diolah data inputnya. Dilanjutkan dengan apa? Perangkat output. Perangkat outputnya apa? Dicetak dalam bentuk dokumen, yaitu menggunakan printer. Hasil kalian masukkan daripada keyboard diolah oleh program, lalu dikeluarkan menggunakan perangkat output, yaitu printer. Nah, di situ baru yang namanya personal komputer. Kalau tidak, makanya disebut gini, mana sih Pak komputer itu? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Mana sih yang disebut komputer? Apakah casingnya? Betul. Apakah harddisknya? Betul. Apakah prosesornya? Betul. Semuanya betul. Tapi belum disebut personal komputer kalau belum terangkai. Apakah harddisk bisa mengolah data dengan sendiri? Tidak. Apakah prosesor bisa bekerja sendiri? Tidak. Apakah motherboard bisa bekerja sendiri? Tidak. Semuanya harus terangkai. Terangkai itulah yang disebut dengan namanya perangkat aksesoris. Awas. Perangkat aksesoris itu adalah perangkat di mana suatu perangkat-perangkat hardware-hardware yang terdiri dari berbagai macam hardware itu dirangkaikan menjadi suatu bentuk komputer personal atau personal komputer. Maka lebih kita kenal dengan namanya PC. Ya, singkatannya adalah personal komputer. Kita lanjut. Lalu apa saja sih yang ada di dalam personal komputer itu? Barangnya apa saja? Ya, barangnya apa saja? Banyak. Kalau kalian tahu daripada komputernya, itu banyak sekali di dalamnya. Kurang lebih perangkat keras itu ada 25 jenis. Yang pertama adalah motherboard. Kalian lihat di situ ada motherboard. Ini adalah perangkat utama, di mana motherboard ini menjadi papan induk daripada sebuah sistem bisa bekerja. Kalian lihat di sini ada pot-pot yang akan dimanfaatkan dalam pengelolaan data. Di sini ada dudukan prosesor. Ini yang kursor Bapak tunjuk ya. Yang Bapak tunjuk ini. Ini adalah prosesor di mana kalian kenal ada yang namanya Core i3, ya, Core i5, Core i7, Core i7, ya, Core 2 Duo, Dual Core. Ini tempatnya. Ini adalah tempat RAM.
Kan perhatikan dulu gambarnya. Ini ada tempat memori ataupun RAM, random access memory. Ini di mana tempat RAM itu disimpan. Berikutnya di sini ada yang merah ini. Ini adalah untuk menyambungkan kepada hard disk, tempat penyimpanan data. Yang kalian kalau download, kalian ngetik, kalian browsing, semuanya dikelola di hard disk di sini. Ini adalah slot daripada yang namanya PCI 16. Di sini ada slot PGA-nya, PCI 16 dan PCI Express. Fungsinya untuk menambahkan perangkat-perangkat semacam LAN, semacam PGA, SON dan lain sebagainya. Di sini banyak port nih. Ada port PS2, yang bulat ini adalah port PS2, PS2 orang bilang. Untuk apa Pak ini Pak? Ini untuk masukan daripada keyboard dan mouse. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada bulat. Gambar ini bulat. Ini adalah untuk masukan daripada perangkat masukan, perangkat input untuk mouse dan keyboard. USB. Ini port USB ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 port USB di sini. Port USB juga bisa digunakan untuk perangkat input, perangkat masukan. Ya, perangkat masukannya apa saja? Contoh keyboard, mouse, headset dan sebagainya. Itu bisa menggunakan modem, itu perangkat input. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam USB sini. Ini port-portnya. USB, ingat dicatat nantinya. USB itu mengenal dua jenis. Yang pertama dengan tipe USB 2 yang berwarna hitam. Perhatikan di gambarnya. Ini USB-nya warna hitam, portnya. Yang ini yang dua ini USB 3 berwarna biru. Lihat gambarnya, ini USB-nya berwarna biru, ini USB tipe 3. Kalau yang hitam itu USB tipe 2. Di dalam sebuah komputer, baik laptop maupun PC, itu USB kita mengenal hanya dua port USB. USB 2 dan USB 3. Ingat-ingat tuh nantinya. Berikutnya di sini ada port eSATA. Port eSATA ini digunakan untuk masukan daripada hard disk eksternal. Ya. Di sini ada port LAN untuk memasukkan kabel LAN, ya, kabel jaringan internet, ya, sehingga komputer ini bisa masuk ke dalam jaringan internet. Ini portnya, perhatikan gambarnya. Ini port LAN namanya. Yang 6 ini, 6 titik-titik ini yang warna biru, hijau, merah, kuning, hitam dan putih, itu adalah port audio untuk perangkat output yaitu speaker. Ya, bisa juga di sini sebagai perangkat input yaitu mikrofon. Perhatikan gambarnya, biru dan hijau. Biru dan hijau itu adalah perangkat output. Sekali lagi, biru dan hijau adalah perangkat output. Yang merah itu adalah perangkat output. Awas. Di ketiga warna ini sama ya. Berarti di atasnya adalah kuning hitam. Kuning dan hitam adalah perangkat input karena perangkat output karena digunakan untuk mengeluarkan suara. Yang putihnya, yang abu-abunya ini adalah perangkat input karena untuk digunakan sebagai mikrofon, port mikrofon. Yang merah, abu-abu itu untuk input, hitam, hijau, biru, kuning itu perangkat output. Perhatikan tuh gambarnya. Ini motherboardnya, ini yang disebut motherboard. Apa sih itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor. Yang ini tempatnya. Nah, ini tempat prosesor nih. Ya, ini tempat prosesor. Berikutnya hard disk. Tadi Bapak udah tunjukkan hard disk. Hard disk nih.
Ini hard disk, buat port hard disk. Ya. Berikutnya apa? RAM. RAM berarti posisinya di sini. Posisi RAM. Bentar, ini delay. Nah, ini RAM. Dalam RAM nanti akan dijelaskan. Sekarang motherboard dulu. Motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau sering juga disingkat dengan MOBO. Ada yang bilang motherboard atau papan induk, ada yang juga menamakannya mainboard. Kalau dibilang komputernya mainboardnya merek apa? Ada yang bilang motherboardnya merek apa? Itu sama. Mainboard, motherboard itu sama. Hanya bahasa aja. Hanya istilah saja. Barangnya sama. Motherboard, mainboard tetap sama perangkatnya. Ya, berfungsinya seperti itu tadi. Terdiri dari berbagai macam komponen seperti konektor, power slot prosesor, not bridge, controller, soket memori. Motherboard juga memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Contoh, Bapak gambarkan nih. Komputer itu seperti kendaraan bermotor. Motherboard adalah mesin. Ya, mesinnya, mesin motor. Ada yang namanya ban, ya kan? Ada yang namanya jok, ada yang namanya apalagi tang, ada yang namanya lampu. Di komputer pun sama. Ada hard disk, ada prosesor, ada RAM, ada sound, ada PGA, ada SSD, ada webcam, ada printer, ada apa macam-macam jenisnya. Dijadikan satu sehingga bisa dikelola. Kalau perangkat-perangkat itu belum terhubung dengan baik, maka sudah bisa dipastikan tidak bisa bekerja. Contoh, kalian punya RAM aja nih, punya ban motor aja, bisa nggak ditaikin? Nggak mungkin, nggak bisa dipakai, paling didorong-dorong, digelindingin baru jalan bannya, tapi nggak bisa ditaikin. Gimana caranya agar bisa ditaikin? Harus dirangkai dengan adanya sebleker motor. Kalau di sini berarti ada slotnya tuh, ada dudukan memorinya, ada dudukan RAM-nya. RAM-nya dimasukkan. Kalau di motor, bannya dimasukkan ke sebleker sehingga bisa dipasang. Sama. Terhubung semuanya antara prosesor, RAM, hard disk, motherboard, PGA, sound, power supply, dan lain sebagainya terhubung. Begitu sudah terhubung, terangkai. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa merangkai bersama-sama dengan Bapak pada pertemuan tatap muka langsung ya. Sehingga kalian itu nanti bisa merangkai komputer yang terpisah-pisah itu menjadi satu bentuk komputer utuh. Juga laptop. Jadi nanti pelajaran dengan Pak Heru ini kalian ditantang untuk merakit ya, merakit komputer. Jadi komputer yang kalian lihat itu nanti dipisah-pisah. Laptop yang udah utuh, yang masih utuh laptop itu kita bongkar semuanya, lalu kita rangkai ulang seperti apa merangkainya. Ya, nanti kalian akan pelajari itu semuanya. Berikutnya, nah prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Manusia kalau nggak ada otak ya nggak jalan, nggak bisa berpikir. Sama, prosesor itu sebagai otak dari sebuah komputer. Kecepatan daripada sebuah komputer, salah satu penentunya adalah prosesor. Kalau di kendaraan bermotor itu cc-nya, ya, motor cc-nya. Kalau di kendaraan motor itu cc-nya, motor beat, cc-nya 110, Vario 125, ada Vario 150. Ada yang 250 cc. Nah, sama di komputer juga. Ini sampai sekarang adalah generasi prosesor tertinggi, tercepat sedunia. Ya. Core i7. Kalau di AMD-nya AMD Ryzen. Itu jenis-jenis prosesor. Nanti kalian tahu tuh, ada berbagai macam jenis prosesor nantinya. Dari mulai generasi awal prosesor diciptakan
hingga sampai sekarang kita mengenal Core i9 atau Core i9. Kalau di Ryzen-nya itu Ryzen 7. Itu prosesor tercepat sedunia yang biasa digunakan untuk kelas gaming. Ya, kelas gaming, kelas game. Apa sih yang disebut dengan prosesor? Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Jadi namanya komputer itu dikendalikan oleh prosesor. Nggak bedanya kalian nih, tubuh kalian. Tubuh kalian itu dikendalikan oleh otak. Tangan gerak, tangan kanan diangkat. Itu yang nyuruh mana? Yang nyuruhnya otak. Kaki melangkah, yang menggerakkan, yang menyuruhnya adalah otak. Kalian makan, yang nyuruhnya otak. Komputer pun sama. Tatkala menampilkan gambar, tatkala mengeluarkan suara, tatkala menampilkan ketikan tulisan, itu yang mengendalikannya adalah prosesor. Bisanya 1 ditambah 1 jadi 2, yang mengelolanya adalah prosesor. Otak. Taunya 2 dari mana? Oh, 1 tambah 1. Siapa yang bilang? Prosesor. Otak kalian. Otak kalian ngomong 1 tambah 1 itu 2. Demikian juga komputer. Nah, sekarang kalian nih bertatap muka dengan Bapak nih. Kalian di rumah, Bapak di sekolah. Ya, kalian lihat. Bisa ngelihat wajah Bapak. Akibat dari apa? Pengelolaan sebuah prosesor. Prosesor bekerja menampilkan gambar. Padahal kalian jaraknya jarak jauh. Kok bisa ketemu bertatap muka, Pak? Oh iya, karena prosesornya nyuruh. Nyuruh siapa? Nyuruh jaringan. Jaringan mana? Jaringan internet. Itu disuruh oleh prosesor. Tolong tampilkan gambar. Model gambarnya Amid atau gambarnya Padil. Ya. Tampilkan ke Pak Heru. Ditampilkan tuh oleh jaringan. Sehingga prosesor menyuruh itu menampilkan gambar. Sehingga kalian bisa bertatap muka. Itu prosesor. Berikutnya, pada dasarnya prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Tatkala kalian mengetik A, B, C, D, E, F, G sampai Z, mana Pak hasilnya? Ditampilkan dalam bentuk tulisan. Kalian masukin di keyboard M, apakah yang keluarnya jadi Z? Kan enggak. Tatkala kalian ngetik huruf A, keluarnya huruf M, kan enggak mungkin. Karena apa? Prosesor menyuruh tatkala keyboard huruf A dipencet, prosesor menyuruh kepada perangkat komputer untuk menampilkan huruf A. Maka tatkala kalian mengetik huruf A, huruf K, huruf U, prosesor membentuk sebuah tulisan menjadi APU. Itu prosesor yang mengatur. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu arithmetic logical unit ataupun ALU yang berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Nanti kalian ada di pelajaran sistem komputer itu. Ya. Di mata pelajaran sistem komputer bersama Pak Hasan dan pemrograman dasar. Kontrol unit, pengatur input dan output data, serta memori unit, alat penyimpanan data. Pak, kan buat menyimpan data itu adalah hard disk atau memori SSD ataupun memori card, betul. Tapi yang mengelolanya adalah prosesor. Sebelum data itu disimpan di hard disk, sebelum data itu disimpan di memory card kalian, itu dikelola dulu, disimpan dulu, penyimpanan sementara, namanya prosesor. Jadi prosesor juga bisa menyimpan sebelum menyalurkan, semacam terminal. Prosesor itu semacam terminal bit. Ada dari Subang mau ke Cikampek mesti masuk terminal Sukamandi dulu. Nah, itu adalah prosesor. Sehingga nanti disalurkan, disimpan di dalam data yang namanya kita kenal dengan hard disk, SSD, memory card, ya, micro SD itu yang kalian sering pakai di handphone, itu sama media perangkat penyimpanan data. Sebelum itu dikelola dulu oleh
prosesor. Berikutnya, hard disk. Gambarnya sudah ada di situ, hard disk. Itu buat penyimpanan data. Hard disk itu buat penyimpanan data. Di dalam dunia komputer kita mengenal ada yang namanya dua jenis hard disk. Ada yang bentuknya SATA, ada yang bentuknya IDE ataupun IDE, ataupun orang bilang ATA. Ada SATA, ada ATA. ATA itu adalah IDE, yang dimana di sininya bukan berbentuk pipi tapi berbentuk jarum seperti ini. Lihat gambarnya. Nah, semuanya berbentuk jarum. Kalau SATA itu berbentuk lempengan. Teknologinya adalah teknologi terbaru daripada hard disk adalah berbentuk SATA. Kalau dulu pertama keluar komputer itu menggunakan teknologi IDE yang kecepatannya hanya 5400. Kalau yang sekarang itu menggunakan SATA dengan kecepatan 7200 RPM per detik. Ya. Bagaimana tuh kecepatan piringan itu? Dalamnya piringan, di dalam hard disk itu piringan. Semacam piringan kecil yang dari logam itu berputar dengan kecepatan 7200 RPM. Kalau motor ada nggak tuh yang kecepatannya 7000? Motor kalian paling ngebutnya berapa? 100 km per jam. Surah ini 7200, berapa putaran itu kecepatannya. Itu kecepatan hard disk untuk membaca data. Apa sih yang disebut hard disk? Hard disk atau hard disk drive HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Yang disebut dengan penyimpanan sekunder itu penyimpanan tetap. Dengan sebuah hard disk terdapat lebih daripada satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Di dalamnya, di dalam hard disk itu semacam ada piringan dua piringan. Bulat, piringan dari logam berwarna putih. Itu tempat kalian menyimpan foto, tempat kalian menyimpan dokumen, tempat kalian menyimpan video, tempat kalian menyimpan arsip-arsip, berkas-berkas, hasil downloadan, semuanya ada tersimpan di dalam hard disk. Ya. Bentuknya piringan, piringan dari logam, ya, dari apa itu semacam apa namanya, pernekel bahasanya ya, itu putih, dimana itu nanti kalian data itu masuk semuanya di situ. Tatkala data itu sudah masuk ke dalam hard disk, maka data itu akan selamanya tersimpan di situ. Memori pun sama, memori card, memori handphone yang kalian miliki itu semuanya tersimpan di situ. Pak, apakah data itu bisa hilang? Bisa. Apakah hilang seutuhnya? Tidak. Jawabannya. Awas, hati-hati nih. Ini yang akan wajib ketahui. Data yang ada tersimpan dalam hard disk ataupun memori handphone itu tidak hilang sepenuhnya kalau kalian hapus. Contoh, kalian, maaf, Bapak menggunakan bahasa vulgar sedikit, kalian menyimpan foto-foto porno ataupun video-video porno, terus kalian hapus. Foto dan video porno itu tidak hilang sepenuhnya. Walaupun kalian sudah hapus nih. Karena apa? Karena data itu tersimpan di dalam magnetik yang paling dasar. Sehingga suatu ketika ada orang yang berniat jahat, itu bisa diangkat lagi datanya. Bisa diketemukan lagi. Maka kan banyak sekarang nih di dunia maya orang-orang yang videonya diunggah, ya, kejadian-kejadian pornografi dan sebagainya, itu akibat apa? Akibat merekam, lalu disimpan, lalu dihapus. Orang yang jahat mengangkat kembali datanya, lalu disebarluaskan di dunia maya. Oh, video si anu nih, video si anu. Maka berhati-hatilah dalam penyimpanan data. Ya. Jangan pernah menyimpan data yang bersifat pornografi dalam sebuah komputer, dalam sebuah handphone, dalam sebuah laptop, karena data itu selamanya tidak akan hilang. Kecuali
ya, kecuali dibakar. Ya, handphonenya dibakar, harddisknya dibakar, ya, memorinya dibakar, itu baru hilang semuanya. Selagi masih berbentuk harddisk, selagi masih berbentuk memori, selagi masih berbentuk handphone, data itu bisa dikembalikan. Hati-hati. Apa ngasih tahu aja ya. Hati-hati dalam penyimpanan data. Maka harddisk itu penting fungsinya untuk sebuah komputer. Untuk penyimpanan data. Pak, berapa sih lama kekuatan dalam penyimpanan data di harddisk? Selagi harddisk itu tidak mengalami kerusakan hardware, kerusakan fisik. Contoh, harddisk itu kena tegangan listrik yang tinggi, ya, itu harddisk tidak akan rusak. Rusaknya harddisk itu masih data masih bisa selamat. Maka ada istilah di zaman sekarang ini, bahasanya recovery data. Pak, data saya sudah kehapus. Sedangkan data saya ini data penting. Data apa sih? Data waktu saya lagi kecil disunat, fotonya buat kenang-kenangan. Tapi di komputer sudah hilang, di laptop sudah hilang, di handphone sudah hilang. Bisa nggak Pak diadain lagi fotonya? Bisa. Dijamin 100% bisa. Selagi perangkatnya masih ada. Kecuali perangkatnya sudah jadi debu. Kalau perangkatnya sudah jadi debu ya nggak bisa ya. Kalau perangkatnya sudah jadi debu nggak bisa. Jadi semuanya itu tersimpan secara baik di dalam harddisk, ya, di dalam harddisk. Jadi jangan kalian bermain-main dengan penyimpanan data. Apalagi anak-anak sekarang ini banyak sekali yang iseng nyimpen data ya, banyak sekali yang iseng nyimpen data di handphone ya. Walaupun kalian password, tetap data itu ada. Jadi jangan pernah sekali-kali iseng dengan penyimpanan data. Apalagi data-data yang berbau sara, berbau pornografi, berbau kekerasan, itu jangan. Jangan pernah disimpan. Karena apa? Lebih baik kalian tidak bermain-main dengan hal itu. Karena apa? Orang bisa masuk penjara. Sekarang ada undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE itu mengatur kepada sara, pornografi dan kekerasan, pencemaran nama baik. Kalian ngetik nih, nggak sadar ngetik ngejelekin temen, teman-temannya juga kita curhat di laptop sendiri, ya kan? Atau di handphone sendiri ngetik curhatan kita, lalu kita hapus, itu tidak hilang. Kalian hapus, ketikan itu tidak hilang, itu tersimpan. Suatu ketika kalian 1 tahun 2 tahun handphonenya kalian jual atau kalian rusak, ada iseng orangnya teknisinya pengen tahu sih handphone ini teh dalamannya apa sih, datanya dibuka, keluar semuanya tuh data bahwa kalian sudah menjelekkan si A, sudah menjelekkan si B, sudah memposting apa, itu sudah ketahuan semuanya. Dan itu bisa membahayakan diri kalian, bisa membahayakan diri kalian, bisa terjerat undang-undang ITE, bisa terjerat undang-undang pornografi, bisa terjerat undang-undang pidana dan lain sebagainya. Maka dalam perangkat penyimpanan harddisk ini, baik itu memory card handphone kalian, baik itu di laptop, baik itu di komputer, berhati-hatilah. Jangan sampai menyimpan hal-hal yang bersifat negatif. Berikutnya, tadi harddisk. Nah ini, tadi Bapak bilang harddisk itu ada IDE dan SATA. Ada IDE itu singkatnya adalah Integrated Drive Electronic. Bentuknya adalah jarum. Ya, harddisknya model harddisk lama. Kalau ada pertemuan tatap muka langsung, Bapak langsung unjukin barangnya. Ya, kalau di daring ini Bapak susah. Ya. Pokoknya harddisknya itu harddisk lama aja. Bentuknya banyak jarum. Ya, itu disebut dengan Integrated Drive Electronic. Jadi bentuknya harddisk model lama. Ada lagi ATA, Advanced Technology Attachment. Hampir dengan kayak IDE, cuman dia lebih cenderung kepada lebih kecil jarumnya. Dan SATA, Serial Advanced Technology Attachment, yang gambarnya kayak tadi, yang gambarnya yang ini.
Nah, ini SATA nih. Nah, ini SATA. Ini SATA ya. Ini gambar hard disk SATA. Karena di sini menggunakan lempengan. Ini SATA, Serial Advanced Technology Achievement. Bentuknya SATA. Ketiganya memiliki keunikan masing-masing. Seperti tadi Bapak bilang. Kalau yang IDE dan ATA itu memiliki kecepatan 5.400 RPM. Ingat. Hard disk IDE dan ATA itu memiliki kecepatan 5.400. Sedangkan SATA memiliki kecepatan 7.200 RPM. Ya, 7.200 RPM untuk yang SATA. Jadi beda tuh antara IDE dan SATA itu beda kecepatannya. Ya, kalau IDE model di sininya apa ya? Motor-motor dengan kecepatan 110 cc. Ya, dengan cc-nya itu 110 motornya. Kayak Beat, ya, kayak Mio, itu kan kecepatannya 110 tuh. Kalau SATA mah motor Vario yang 150 cc. Nah, itu kecepatannya 7.200 RPM. Itu SATA. Nah, makanya beda kecepatannya. Tuh, perbedaannya terhadap pada kecepatan putaran piringan yang berpengaruh pada kecepatan pengambilan data dalam sebuah komputer. Jelas. Semakin kecepatannya tinggi, otomatis pengolahan datanya pun semakin lebih cepat. Contoh nih, motor Beat suruh yang 110 suruh balapan sama motor Vario yang 150, kira-kira menang mana? Yang menangnya ya Vario yang 150 karena cc-nya lebih besar. Sama ini juga antara hard disk IDE dengan hard disk SATA. IDE dengan kecepatan 5.400 disandingkan dengan hard disk SATA yang memiliki kecepatan 7.200, maka IDE sudah dipastikan lebih lambat dalam pengambilan, dalam pemrosesan, dalam pengelolaan sebuah data. Nah, perbedaan pada kecepatannya tuh. Berikutnya, dalam sebuah komputer, baik komputer maupun laptop, kita mengenal namanya PC cooler. Ini paling penting nih. Jadi kalau kalian ada prosesor ataupun otak kalian, biar nggak error otaknya, ya, biar nggak stres otaknya harus didinginin, dikasih pendingin nih. Ya, kalau otaknya error itu kan kalian, aduh pusing nih Pak, otaknya udah pusing nih, refreshing Pak, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu adalah kipas prosesor ini, ya, buat ngedemin biar nggak terlalu panas. Karena otak kalau udah terlalu panas kan bisa gila. Ya, otak kalau udah bebannya banyak pikiran, banyak yang dipikirkan, maka otaknya akan lebih cepat error. Untuk mengantisipasinya, agar prosesor itu tersebut tidak merasa terbebani dengan beratnya pengelolaan data, agar tetap dingin, maka dibutuhkan yang namanya PC cooler atau heatsink PC cooler. Heatsink. Orang bilang, orang kampung, anak sekarang kipas prosesor. Nah, orang bilang kipas prosesor. Di sini ada dua macam nih gambarnya nih. Ada yang bulat, ada yang kotak. Ini beda. Yang bulat sama yang kotak, yang bulat ini untuk generasi Intel. Semacam tadi, ada Core 2 Duo, ada Dual Core, ada Core i3, Core i5, Core i7, itu adalah Intel. AMD, ada Athlon, ada AMD A8, A6, A4, ada Ryzen, itu adalah AMD. Kipasnya berbeda. Dalam proses pemutarannya pun berbeda. Apa sih PC cooler? Merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panasnya yang dihasilkan oleh komputer. Oh, jadi si prosesor itu nanti dipasangi kipas. Ya, semacam kalian itu kalau di otak itu ada yang namanya diberikan namanya masukan darah-darah putih.
dan darah-darah merah, sehingga otak itu nggak merasa kepanasan. Perangkat komputer berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal. Semakin bagusnya kualitas kipas prosesor, ya, semacam ini, semakin bagus karena ini mengandung kecepatan. Semakin memiliki kualitas yang bagus kipas ini, maka semakin proses itu semakin dingin, semakin ringan bebannya. Tapi kalau kipasnya kotor, ya ininya kotor, sudah pada kotor kena debu, maka prosesor pun akan mengalami overheat namanya, kepanasan. Nanti kalian akan tahu apa itu overheat. Dipasangkan atas prosesor, kemudian juga diberikan gel atau pasta agar headsetnya bisa menempel dengan baik. Nanti kan akan tahu kalau di pertemuan secara tatap muka gelnya seperti apa, pasta itu seperti apa. Bukan pasta kayak odol, bukan. Berikutnya, monitor. Nah, kalian udah paham lah monitor mah ya. Monitor mah buat nampilin gambar. Jadi gambar itu ditampilkan dalam monitor. Apa yang kalian lihat, yang kalian ketik, kalian bisa lihat di monitor. Ya. Mana huruf A-nya kalian ketik, kalian lihatinnya keyboard mulu A, B, C, D. Oh, di monitornya ada. Ya. Bener enggak ngetiknya? Kalau salah kalian hapus. Oh, salah ngetiknya nih, dihapus. Apa itu monitor? Monitor salah satu perangkat keluaran. Ingat, monitor adalah perangkat output, bukan input. Monitor adalah perangkat output atau perangkat pengeluaran. Berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Ya, kalian foto nih, cepret, dimasukin ke dalam komputer, lalu dibuka, ada foto kalian. Grafis itu adalah sekumpulan daripada dot pixel yang dirangkai. Dot pixel yang dirangkai. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT. Monitor CRT itu monitor tabung. Zaman dulu tuh ada televisi yang tabung, ya. Sekarang pun masih ada. Itu namanya CRT atau disebut dengan cathode ray tube. Ya, tabung, bentuknya tabung. Bentuknya tabung. Kalau sekarang di komputer itu hampir tidak ada. Ya, hanya digunakan oleh para orang-orang tertentu saja. Berikutnya monitor LCD dengan singkatan Liquid Crystal Display. Ya, Liquid Crystal Display. Pak, monitor LCD sih monitor apa? Itu kalau ditanya apa kepanjangan LCD? LCD adalah Liquid Crystal Display. Monitornya menggunakan neon, ya, menggunakan neon. Untuk menghidupkan neonnya dibutuhkan yang namanya inverter. Ingat tuh. Untuk menampilkan cahayanya maka dibutuhkan yang namanya inverter. Untuk apa inverter tersebut? Untuk menjalankan fungsi daripada LCD. Liquid Crystal Display. Nah, kita, Pak, LCD-nya rusak, HP, awas. Itu bukan LCD yang di handphone. Yang di handphone kalian, handphone kalian yang kalian sekarang lihat, itu bukan LCD. Itu LED. Atau kita kenal dengan namanya Light Emitting Diode. Ya. Jadi kalau kalian bilang, Pak, LCD handphone saya rusak, bukan LCD. Itu LED, karena handphone sekarang itu sudah LED, bukan lagi LCD. Karena apa? Karena LED menggunakan yang namanya dioda-dioda yang kecil yang bisa menyala, itu yang ditampilkan dalam bentuk cahaya. Dia tidak menggunakan yang namanya lampu neon. Dia tidak menggunakan yang disebut dengan namanya kristal. Neon kan dari bahan kristal itu. Ya, neon itu dari bahan kristal. Kalau LED dia menggunakan lampu kecil, ya, dari rangkaian beberapa puluh lampu sehingga tulisan kalian bisa terang.
itu LED. Jadi di handphone kalian bukan lagi LCD tapi LED, Light Emitting Diode. Berikutnya, kualitas monitor tergantung berdasarkan beberapa aspek seperti resolusi, waktu respon, tingkat kecerahan, pixel pitch, dan perbandingkan kontrasnya. Resolusi sendiri merupakan jumlah pixel yang ditampilkan oleh monitor. Baik. Di dalam sebuah monitor ataupun LCD maupun LED maupun CRT itu memiliki pixel. Pixel adalah ukuran. Pixel itu ukuran. Kalau LED 16 in, 14 in laptop itu hanya menggunakan resolusi sampai 1366 pixel. Oh, semakin tinggi, semakin besar layar yang kalian gunakan, maka semakin besar pula pixelnya. Semakin besar. Kalau pixelnya kecil, ya otomatis gambarnya pecah. Maka dibutuhkan gambar pixel yang banyak. Nah, pixel yang banyak ini merupakan adalah kesatuan daripada dot-dot, titik-titik. Jadi di layar itu ada titik-titik yang terangkai menjadi wajah kalian, yang terangkai menjadi sebuah tulisan, yang terangkai menjadi sebuah warna, yang terangkai menjadi sebuah grafis. Padahal itu titik. Contoh nih, ini tulisan ini. Ini enggak berbentuk garis. Jadi tidak ada garis dalam dunia komputer. Itu adalah titik. Saking banyaknya titik, jutaan mungkin miliaran titik yang dirangkai menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah desain grafis, menjadi grafis, menjadi sebuah foto, menjadi sebuah logo. Itu dari hasil titik-titik. Pak, bisa nggak dibuktikan? Bisa. Kalian ngetik di sebuah komputer, lalu kalian perbesar, ya, kalian perbesar. Semakin banyak jumlah pixel, maka semakin tinggi resolusi monitor. Waktu respon dihitung dalam milidetik. Waktu kalian ngetik aja, truk itu langsung diproses titik-titik itu menjadi sebuah tulisan yang kalian ketik. Contoh kalian ngetik huruf A, klik huruf A. Yang diperintahkan adalah bukan A-nya, tapi titiknya. Berhubung kecepatan itu milidetik, dalam artian lebih cepat daripada kecepatan suara dan kecepatan cahaya, ya, sehingga membentuk sebuah huruf menjadi huruf A. Itu merangkai titik-titik, dot, makin banyak titik yang dirangkai, akhirnya menjadi huruf A. Itu dihitung dalam milidetik, bukan per detik tapi per milidetik. Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat pixel mati atau menyala. Pixel pitch menggambarkan jarak dalam milimeter. Ya. Rata-rata pixel pitch baiknya kurang dari atau sama dengan 0,28 mm. Berikutnya SSD. Nah, ini SSD fungsinya hampir sama dengan hard disk. SSD fungsinya hampir sama dengan hard disk. Cuman SSD itu lebih cepat ketimbang hard disk. Lagi. Kalau tadi hard disk memiliki kecepatan 7200 rpm, SSD ini memiliki kecepatan 10 kali lipat daripada hard disk. Hitung. Hard disk kecepatannya 7200 dikali 10 jadi berapa? 7000 dikali 10 berarti 70.000. 72.000 rpm. Kalau hard disk memiliki kecepatan 7200, berarti SSD memiliki kecepatan 72.000 rpm. Maka sudah bisa dipastikan bagaimana data itu lebih cepat penyimpanannya ketimbang hard disk.
Kalian belum kedip saja, data itu sudah tersimpan. Kalian belum bernapas aja, si file itu sudah bisa dibuka. Saking cepatnya SSD. Kita mengenal di sini ada SSD dengan 2,5 in SATA, ada NVMe, M2 SATA dan M SATA. Ini berbeda-beda. Apakah semua komputer bisa menggunakan SSD ini? Tidak. Tidak semua komputer, tidak semua laptop itu bisa menggunakan SSD ini. Hanya beberapa saja. Kalau SSD SATA untuk zaman sekarang itu bisa. Semua perangkat komputer maupun perangkat laptop. Tapi untuk NVMe, M2 SATA dan M SATA itu belum semuanya. Baik itu PC-nya yang kita kenal dengan personal komputer tadi maupun laptopnya belum bisa menggunakan semua jenis NVMe, M2 SATA dan SATA. Lalu apa sih SSD yang kita kenal dengan nama solid state drive? Nah ini merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. Kalau hard disk tadi menggunakan piringan, kalau SSD sudah tidak menggunakan piringan lagi. SSD sudah menggunakan yang namanya chip ataupun memori. Lebih kecil, menggunakan IC, sehingga lebih aman, lebih safety kalau terjatuh. Contoh nih, kalian karena menggunakan SSD laptopnya, jatuh laptopnya, datanya tidak hilang, ya, tidak rusak tuh. Tapi kalau menggunakan hard disk itu rentan dengan benturan. Apabila terjadi benturan, hard disk terkadang nggak bisa kebaca. Pak, memori saya rusak, ya, karena ini. Kalau SSD itu hampir tidak, karena lebih aman, karena menggunakan chip memory flash yang saling terhubung dalam bentuk IC. Disimpan pada chip-chip memory flash yang saling terhubung. Berikutnya, chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB. Ya, USB. Jadi memori itu, tatkala kalian gunakan, si SSD kalian gunakan, kalian rangkaikan dalam personal komputer atau kalian rangkai dalam sebuah laptop, atau kalian rangkai dalam sebuah perangkat-perangkat elektronik lainnya, maka si SSD tersebut bisa menampung lebih cepat, menyimpan lebih cepat ketimbang hard disk, ketimbang memori lainnya. Kalian punya memori handphone micro SD yang kalian nanti kalau masukin ke laptop kan mesti pakai namanya itu card reader, ya, card reader ataupun pakai micro adapter. Kalian simpan tuh memorinya, masukin ke handphone ataupun masukin ke komputer. Kalau kalian pengen mindahin dari handphone ke laptop atau dari handphone ke komputer, kalian menggunakan USB. Ya, harus menggunakan USB. Kalian masukin data dari handphone ke komputer pun lama. Tidak secepat dengan SSD. Ya, maka SSD itu lebih cepat. Kapasitas sama dibandingkan dengan hard disk, memiliki kelebihan berupa akses yang lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, serta tidak mudah panas. PGA card. Apa sih fungsi PGA card? Nah, ini penting nih, kalian harus tahu. Di laptop, di komputer, di handphone, itu ada yang namanya PGA. Apa itu? Gambar seperti ini PGA-nya. Kalau di laptop nggak seperti ini. Kalau di handphone nggak seperti ini. Ini di komputer aja, di personal komputer. PGA itu adalah untuk menampilkan gambar. Video graphic adapter, sebuah perangkat keras yang berfungsi mengelola data grafik akan ditampilkan oleh monitor. Makanya orang main game itu PGA-nya Pak. Semakin bagus PGA, semakin tinggi giganya, maka semakin gambar itu resolusinya lebih jernih.
gambarnya lebih bagus, ya, menampilkannya lebih cepat. Makanya kalau di handphone itu ada yang namanya GPU, ada Snapdragon, ada MediaTek kalau di handphone. Nah kayak handphone kalian nih yang kalian pakai sekarang, menggunakannya GPU-nya apa? MediaTek atau Snapdragon? Mungkin yang harganya di bawah 2 juta itu jadi lola. Nah, karena apa? Ada delay. Gambarnya det-detan Pak, lihat zoomnya. Oh berarti karena apa? Karena handphonenya menggunakan GPU rendah. Oh untuk kalian main PUBG, main ML, main Free Fire, ya itu dibutuhkan grafik-grafik yang besar. Maka berpatokan kepada PGA. Makanya untuk kayak handphone gaming itu pasti menggunakan chipsetnya kalau di MediaTek itu seri G. Ya, kalau di laptopnya ada yang namanya ATI Radeon, ada Nvidia. Makanya setiap laptop yang baru kalian beli ada tulisannya di situnya ada Nvidia, ada ATI Radeon, itu udah pasti bagus. Tapi kalau laptopnya hanya tulisan Intel aja, itu kurang. Ya, berarti belum bisa mendukung grafik yang tinggi. Sehingga gambarnya pun kurang enak dilihat. Itu ada pada sebuah PGA atau video graphic adapter. Materinya sudah Bapak share di grup, tinggal kalian nanti pelajari. Nah, di sini ada beberapa macam jenis PGA. Dari generasi awal, PGA CAT ISA yang memiliki bentuk lebih panjang daripada PGA lainnya, banyak digunakan motherboard tipe lama dengan kapasitas sangat kecil. Pertama di launching PGA, pertama dikeluarkan sekali PGA itu hanya memiliki kecepatan 16 mega. Oh, maaf, 8 mega. 8 mega, 8 MB. Sekarang PGA di dalam dunia komputer itu sudah mencapai 4 giga. Yang awalnya hanya 8 MB, sekarang sudah menjadi 4 giga. PGA ISA itu hanya memiliki kecepatan antara 8 sampai 16 MB. Ya, ini komputer lama. PGA CAT PCI lebih baru dari ISA, digunakan komputer Pentium keluaran awal seperti Pentium 2, 3, dan 4 tipe lama. PCI ada 2, ingat. Tadi Bapak bilang dari awal. Ada PCI Express, ada PCI 16. Itu berbeda. Kalau Express itu slotnya lebih pendek, kalau 16 cenderung lebih panjang. Berikutnya, PGA CAT AGP memiliki kapasitas yang sudah cukup lumayan besar. Dari 128 MB, 256 MB, dan 512 MB. Itu PGA berbentuk AGP. Itu untuk komputer DDR2, DDR3, dan DDR4, DDR3 yang model lama. PGA CAT PCI Express dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu Express 16 dengan kecepatannya 4000 MB per second, dan PCI Express dengan bandwidth maksimal 250 MB per second. Jadi PGA Express itu ada 2. Bapak bilang tadi ada PGA 16, ada PGA Express 1X. 1X itu 1 kali. Itu lebih cepat lagi ketimbang PCI 16. Oh, jangan melihat dari sininya, jangan melihat dari bandwidth maksimalnya. Ya, 4000 MB per second. Express itu 250 MB per second bukan. Ini hanya penempatan slotnya saja. Berikutnya, optical drift. Nah, ini DPD, orang bilang sini DPD. Ya. Pak, bikin kaset DPD. Bukan kaset DPD, nggak ada kaset bentuk piringan ya. Ini DPD atau kita sebut namanya optical drift. Apa yang dimaksud dengan optical drift? Di mana media ini berbentuknya optik yang bisa menyimpan. Ini piringan ini bisa menyimpan data kalian. Data foto, data video, data dokumen, ya, data lagu-lagu, apa saja bisa disimpan di sini. Kalian di rumah punya PCD, punya DVD player, itu dibikinnya menggunakan komputer. Nah ini
Komputer itu fungsinya apa? Untuk menyimpankan datanya. Ini contoh nih, di dalam piringan ini ada foto kalian, ada dokumen kalian, ada tulisan kalian biar aman simpannya menggunakan piringan ini. Sama halnya dengan hard disk. Cuman kalau optical drive ini piringannya adalah piringan plastik atau dari mika. Kalau di hard disk itu menggunakan logam. Apa yang dimaksud dengan optical drive? Merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca, menulis data dari kepingan CD atau DVD. Nih, nanti tinggal baca aja keterangannya ya. Berikutnya power supply. Ini nyawa kalian nih dalam sebuah laptop, dalam sebuah komputer, inilah nyawa. Kalau di motor bensin. Motor sebagus apapun, mobil secanggih apapun, kalau nggak ada bensinnya, kalau nggak ada bahan bakarnya, kira-kira gimana? Bisa dipakai nggak? Nggak bisa jalan. Maka di sini laptop secanggih apapun, komputer secanggih apapun, kalau nggak ada power supply-nya, masukan daripada setrumnya, ya nggak bakal bisa dipakai. Maka dibutuhkan power supply. Apa itu power supply? Perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA dan lain sebagainya. Seperti tadi kan? Ya. Power supply. Berikutnya nanti kan baca aja ya di grup itu materinya. Bapak hanya menerangkan sedikit. Ini RAM. Ya. Atau kita kenal dengan namanya random access memory. Semakin besar RAM-nya, semakin cepat. Handphone kalian ada yang memiliki RAM-nya 2 GB, ya kan? Ada nggak yang handphonenya RAM-nya 1 GB zaman sekarang? Sudah tidak ada. Handphone sekarang rata-rata RAM-nya 2 GB, ya. Ada yang 3 GB, bahkan ada yang 4 GB, ada yang 6 GB, ada yang 8 GB handphone sekarang. Semakin tinggi RAM-nya, maka semakin cepat. Handphone kalian kan gitu. Handphone saya RAM-nya 2 GB, buka YouTube aja lama banget. Ya, karena RAM-nya kecil. Semakin tinggi RAM-nya, ya semakin cepat. Ya. Maka RAM dikenal dengan istilah random access memory. Merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berikutnya, nanti dilanjutnya minggu depan aja. Ada keyboard, ya buat kalian ngetik. Ada lagi apa? Nanti macam-macam di situ. Nanti tolong dibaca ya materinya ya. Nanti ini banyak keluar di ujian sekolah di UAS. Kalau kalian nggak download itu yang di file yang di grup kelas 10 TKJ, kalian nanti kebingungan pas ujian semester. Nah, keyboard, terus ada lagi mouse. Ya, mouse. Ya kayak orang bilang tertikus ya. Berikutnya lagi ada lagi printer buat perangkat output. Nah, kalau tadi keyboard mouse itu perangkat input, printer adalah perangkat output. Awas, perbedaannya. Mouse, keyboard, input, printer, output. Karena pengeluaran hasil diolah, dikeluarkan dalam bentuk dokumen oleh printer. Berikutnya, ini soundcard. Untuk perangkat juga ini juga perangkat output. Karena untuk mengeluarkan suara. Ya, untuk mengeluarkan suara. Terus, ini macam-macamnya. Scanner termasuk kategori perangkat input. Awas, scanner termasuk dalam kategori perangkat hardware, perangkat keras hardware, dalam kategori perangkat input, perangkat masukan. Jadi kalian nempelin uang 50 ribuan, lalu kalian scan, bisa dicetak di komputer, uang palsu, jangan. Ya, foto lama kalian pengen diperbaharui, pengen dibagusin,
waktu masih kecil udah rusak, dimasukin ke komputer lewat scanner. Ya, lewat scanner. Itu perangkat input. Berikutnya proyektor LCD. Proyektor LCD adalah perangkat output. Perangkat keluaran, di mana kalian bisa menampilkan gambar yang sama dari sebuah komputer, dari sebuah laptop ke layar luaran. Ya, ke layar luaran, seperti ke tembok, ke layar di luar, dengan gambar yang sama. Dengan gambar yang sama yang ada di tampilan monitor. Ya, maka kita bisa menduplikasi gambar tersebut atau menduplikasi layar tersebut menggunakan proyektor LCD. Nanti penjelasannya tinggal baca-baca aja ya, karena waktunya kita terbatas. Modem. Modem ini adalah perangkat input. Modem dalam kategori perangkat input, perangkat masukan. Sebuah komputer, sebuah laptop tidak akan bisa berinternet, tidak akan bisa menjelajah dunia, tidak bisa YouTubean, tidak bisa main game online kalau tidak ada modem. Maka modem termasuk dalam kategori perangkat input, perangkat masukan. Pokoknya ada output, ada input, ada pengelola. Singkatannya tadi apa? Modem adalah, ingat tuh singkatannya tuh, nanti keluar di ujian sekolah ya. Modem kepanjangan dari modulator demodulator. Ingat tuh, nanti dicatat. Modem, kepanjangan modem. Ya. Nanti kalau tanya apa itu modem? Oh, modulator, demodulator. Ada ADSL dan sebagainya. Baca aja. Ini langkat. Ini pun perangkat input, di mana kalian nanti terhubung dengan kabelan yang terhubung dengan modem tadi. Dari modem masuk ke sini, ke LAN card ya. Ini termasuk media ataupun perangkat keras. Kategorinya adalah perangkat input, perangkat masukan. LAN card macam jenisnya banyak ya. Speaker termasuk dalam kategori perangkat output karena untuk mengeluarkan suara. Jadi ada input, ada output, ada pengelola, ada aksesoris, ingat dalam sebuah komputer. Webcam, ya, CCTV sama, itu juga disebut dengan namanya perangkat masukan atau perangkat input, ya. Untuk bisa kalian merekam, kayak Bapak sekarang nih menggunakan webcam, kalian juga menggunakan webcam handphone, ya, yang media handphone itu sebagai media masukan, ditampilkan oleh layar. Inputnya dari mana? Dari sebuah kamera, maka kamera ataupun webcam disebut dengan media masukan atau media input. Ini ke trader yang tadi Bapak bilang, memori kalian masuk ke situ lalu dikopikan ke sebuah komputer. Ini disebut dengan media input. Berikutnya UPS. UPS ini adalah media untuk penyimpanan satu daya sementara. Satu daya adalah listrik. Ada orang bilang satu daya. Satu daya adalah listrik. Jadi tatkala kalian listriknya mati, komputernya tidak langsung mati. Ada jeda untuk kalian menyimpan data, merecovery data sehingga data kalian tidak hilang ataupun tidak rusak. Ya, ini adalah media penyimpanan setrum sementara yang kita kenal dengan namanya UPS. Ya, di sini ada penjelasannya. Joystick yang buat main game itu juga perangkat input. Ya, perangkat input itu joystick, itu perangkat input. Jadi digunakan untuk apa? Untuk menggerakkan
grafik-grafik ataupun tadi pixel-pixel yang sudah ada yang kalian mainkan, contoh kayak main game ya. Ini juga bisa untuk menggerakkan daripada dokumen-dokumen bisa lewat joystick ini. Macam-macam banyak. Mikrofon itu media input juga. Nah, Bapak ngomong sekarang nih ke kalian, itu menggunakan mikrofon, maka mikrofon termasuk media input. Ya, media masukan, bukan media pengeluaran, tapi media masukan. Itu mikrofon. Macamnya banyak-banyak. Kalian nanti buka aja tuh di grup ya, di grup WA 10 TKJ ya. Berikutnya Jeep Drive. Jeep Drive ini media penyimpanan juga, cuman dengan kapasitas kecil, hanya 14 MB. 14 MB. Ini digunakan zaman dulu banget. 140 MB. 140 megabit. Ini digunakan zaman dulu pisan ya. Sekarang udah hampir nggak ada, hampir punah. Ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, ya, tetap waspada, hati-hati. Selesai, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, mana teh? Mana?